Ya, pertama saya mau menjelaskan bagaimana membuat peta das ya. Membuat peta das dengan memasukkan dalam AutoCAD. Tapi untuk pembuatan peta das yang awal pertama kali tidak harus pakai AutoCAD. Untuk asistensi karena kan bisa bolak-balik ngeprint atau ya kalau punya sendiri nggak masalah ya, kalau merintalkan yang bolak-balik. Jadi pembuatan peta das yang pertama cukup manual saja pakai tangan, pensil atau pulpen, kemudian difoto atau dikirimkan ya, di scan ya, kirimkan. Ya, kalau udah benar baru nanti masuk AutoCAD. Nah, kalau kita mau pakai AutoCAD ya, itu bisa dengan cara menggunakan menu insert raster image reference. Terus dicari tempat petanya di mana. Petanya di hidrologi, di tugas. Nah, ini di tugas, ini ada 4 folder, isinya masing-masing 4 peta. Nah, misalnya milih salah satu ya. Oh, itu. Milihnya itu yang rengket. Nah, inilah coba ya. Oke. Taruh di mana terserah. Nah, seperti ini. Nah, peta yang sudah kita masukkan dalam AutoCAD, entah dengan cara insert image atau dengan copy, paste, itu sebenarnya peta yang skalanya belum diketahui. Ya, skalanya belum diketahui. Padahal ketika gambar AutoCAD, itu mestinya kan skala itu sudah harus tahu. Dan yang paling mudah, kalau skalanya itu 1:1. Ya, skalanya 1:1. Nah, untuk membuat skala 1:1 ini perlu dilihat yang ada di gambar itu berarti jaraknya harus diketahui. Ya, jarak yang diketahui itu ya jarak antara 2 garis lintang atau garis bujur. Nah, cuma di sini tertulisnya dalam satuan busur. Ya, di sini tulisnya 25 menit 0 detik. Jadi ini adalah peta topografi. Ya, peta topografi. Nah, peta topografi itu peta rupa bumi, dan di situ juga sudah ada letak garis bujur dan garis lintang. Ya, kalau Indonesia kan bujurnya bujur timur semua, tidak ada bujur barat ya. Bujur timur dan lintangnya ada lintang selatan, ada lintang utara. Kalau di bawah Khatulistiwa atau sebelah selatan Khatulistiwa ya lintangnya lintang selatan, kalau di sebelah utara Khatulistiwa lintangnya lintang utara. Nah, peta ini kebetulan lintangnya lintang selatan. Ya, di sini ada tulisan ini untuk garis bujur ya, yang berdiri, yang vertikal itu garis bujur, tulisnya 108 derajat 22 menit 30 detik. T itu berarti timur. Jadi garis bujur ini adalah garis bujur 108 derajat 20 menit 30 detik. Nah, untuk selanjutnya yang sebelah kanannya, ya, tadi 108 derajat 22 menit 30 detik. Sebelah kanannya 108 derajatnya tidak ditulis, ya, karena terlalu panjang ya. Yang ditulis hanya menit dan detiknya saja. Tadinya 22 menit 30 detik, menggeser satu garis bujur menjadi 23 menit 0 detik.
Ya, kalau geser lagi ke kanan, kelihatan nggak ini? 23 menit 30 detik. Geser lagi, 24 menit 0 detik. Geser lagi, 24 menit 30 detik, dan seterusnya. Jadi berarti jarak dua garis bujur itu adalah berapa? Berapa detik? 30 detik. Ya kan, 30 detik ya. Nah, 30 detik ini berapa meter? Karena yang kita pakai satuannya itu satuan meter. Nah, harus dikonversi. Ya. 30 detik itu berapa meter? Nah, pertama gini. Keliling bumi itu kan 360 derajat. Ya, 360 derajat itu panjangnya di Khatulistiwa 40.000 km. Ya, itu di Khatulistiwa, kalau Anda percaya ukur sendiri. Nah, kalau 360 derajat itu 40.000 km, berarti satu derajatnya 40.000 dibagi 360 ketemu 111,11 km. Nah, satu derajat itu 60 menit. Ya, 60 menit, berarti 1 menitnya 111 dibagi 60, ketemunya 1,85 km. Nah, 1 menit itu 60 detik. Ya, berarti 60 detik itu 1,85 km atau 1, kalau jadikan kilo ya, 1,85185 itu 185 dan seterusnya. Ya, berarti 30 detiknya berarti separuhnya kan? Ya, separuhnya 0,925 dan seterusnya. Jadi berarti 30 detik, detiknya detik busur ya, bukan detik waktu, bukan detik satuan waktu. Ya, 30 detik busur bumi itu setara dengan 925,925 dan seterusnya. Nah, itu tidak ada habisnya kalau dipanjangkan. Ya, jadi 925,925 dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kembali ke AutoCAD, ini tadi hitung-hitungan gini kelihatan ya angkanya ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Sekarang kita kembali ke AutoCAD ini. Ya, kembali ke AutoCAD. Jarak dua garis bujur ini 30 detik. Nah, 30 detik tadi setara dengan 925,925,925 dan seterusnya. Nah, apakah panjang dua garis ini benar? 925,925. Sudah pas? Ya, coba kita lihat di properties. Nah, pernah panjangnya ternyata 2,479 atau 2.479,53 meter. Jadi belum 925. Jadi artinya gambar itu harus di skala, diperkecil. Ya, diperkecil supaya nanti ketika kita gambar AutoCAD di atas peta topografi, itu namanya peta topografi, itu panjangnya berapa, tinggal klik, lihat properties, enggak usah mikir dibagi atau dikali berapa. Langsung angka itu menunjukkan satuan meter. Ya. Tolong yang ada yang minta saya
Jadi harus di skala supaya panjangnya dua garis bujur itu 925,925. Nah, caranya gimana? Nah, tadi panjangnya berapa ini? Ini ya. Nah, ini ya. 2479. Ini kita copy. Nah, itu sebenarnya sudah ada di file apa namanya? Ujian rencana ya. Nanti satu persatu saya masukkan di e-learning ya. Sudah bisa membuka e-learning. Ya, Pak. Ya. Bisa, Itu Pak. tadi saya juga tadi ngupload apa namanya? Tutorial untuk membuat skala peta. Jadi kalau ini belum jalan nanti bisa di-download apa namanya? Tutorial pertama itu. Tadinya mau saya share di WA, ternyata kapasitasnya terlalu besar, 77 mega. Jadi di WA maksimumnya 74 ya. Di WA maksimumnya 66. Jadi tidak bisa di-share di WA. Nah, kalau bisa di WA lebih mudah ya, simple. Nah, jadi itu saya simpan di e-learning. Silakan bisa di-download ya. Kalau itu nanti selanjutnya mau disebarkan ke yang lain silakan. Jadi mana tadi? Nah, masukkan sini panjang garis yang ada di peta. Tadi sudah di-copy kan, tinggal dipastekan saja. Nah, 2479 kan. Nah, hasilnya ini. Nah, skalanya ini. Ya. Tapi ini harus di-copy ya, supaya pastenya paste value ini ya. Klik. Nah, supaya ini bukan rumus. Ya, supaya ini bukan rumus. Di skalanya 0,373. Ini di-copy. Ya. Kembali ke AutoCAD. Apa sih? Nggak mau. Oh, ini. Ya, jadi gambar ini di skala, di blok dengan garisnya, klik kanan, scale, ini skala ya. Scale, ya, titiknya mana, ya, ini, kemudian di skala di sini ya, dipastekan di sini, paste. Yang tadi di copy, pastekan di sini, enter. Nah, kalau sudah di skala, dicek lagi panjang garis itu mestinya 925,95 benar. Klik. Nah, sudah benar kan? 925,9259. Nah, karena cuma 4 desimal ya hanya sampai angka 9 saja. Ya, sampai sini jelas? Jelas, Pak. Nah, kalau belum jelas, nanti silakan bisa download dari tutorial. Ya, itu ada ya cuma 10 menit tutorial itu. Nanti sampai ada 9 tuh. Tahapan untuk mengerjakan tugas itu ada semua di situ. Nah, kalau sudah dibuat benar skalanya, ya ini tahap pertama harus dibuat dulu. Jadi jangan membuat apa-apa, melakukan apa-apa sebelum skalanya diperbaiki, disesuaikan dengan apa namanya satuan meter. Ya, kalau sudah benar, baru nanti mau buat peta das, batas das, mau di sungai. Karena semua yang ada di peta AutoCAD itu semua nanti akan dihitung panjang dan luasnya. Jadi kalau skalanya tidak benar, nanti pasti ada yang janggal. Ya, gambarnya kecil tapi kok luas sekali. Atau gambarnya besar kok luasnya kecil sekali. Ya, ini banyak kesalahan tugas-tugas yang lalu ya, karena skalanya belum diperbaiki. Kalau saya lihat gambar peta segini, ya, luasnya segini, wah ini tidak member, ini mesti salah, perbaiki dulu. Ya, jadi kecuali kalau kebetulan tidak terlalu jauh, ya, kedal skala ya tidak terkoreksi, lolos. Ya. Nah kalau sudah benar, setelahnya baru bisa mulai membuat peta das. Nah, peta das itu, oh ini belum saya share ya.
Ini sudah saya tentukan titik-titik untuk membuat peta dasnya sesuai dengan 2 digit NIM terakhir. Ya, 2 digit NIM terakhir. Jadi mungkin ya ada yang sama, silakanlah untuk peta dasnya. Ya, 2 digit NIM terakhir. Nah, kebetulan yang baru saya plot di sini sampai 95. Sebenarnya sampai 100 ya. Karena ada yang NIM-nya 96, 97, 98, 99, 100 itu yang belum ada itu, belum saya plot. Nanti saya plot lagi lah, cari 5. Cari-cari sudah agak susah. Ya, dapat 90 aja sudah cukup banyak sekali. Ya, untuk contoh latihan ya saya gunakan peta yang lain lah. Nanti kalau pakai peta itu ya ada yang sudah dibuatkan lah seolah-olah gitu kan, nanti yang lain miri ya. Nah ini sungai yang biru ini sungai, kemudian ada garis-garis yang rengket ya, rengket itu adalah garis-garis topografi. Sebentar, saya carikan yang lebih jelas. Petanya kok kurang. Nah ini sajalah ya, tapi ini juga kurang begitu jelas nih. Jelas enggak petanya ini, garis-garisnya? Jelas, Pak. Oh, jelas ya. Ini aja. Nah, pertama kalau di tugas itu kan sudah saya tentukan titik pengamatan hidrologi. Jadi kita mau menghitung atau mengamati berapa debit banjirnya. Namanya titik pengamatan hidrologi. Nah, kita tentukan dulu titiknya. Nah, misalnya di sini ya. Terus kita buat garis. Nah, garisnya pakai hilang. Garisnya pakai polilen ya. Nah, ini polilen. Yang gambarnya begini ya. Jangan pakai line, tapi pakainya polilen. Mulai misalnya dari sini, klik. Waduh, ini garisnya putih, warnanya putih. Kita dulu. Ini ya blue. Nanti karena diedit aja ya, nah kalau tidak kelihatan ya. Soalnya juga tidak kelihatan, tidak jelas. Lagi? Nah itu ya. Nah membuatnya CC ini kok udah ini lagi. Stepnya dimatikan aja.
harus dilewatkan kontur yang lancipnya ke bawah. Gak apa-apa, nanti kita perbaiki lagi ya. Kok kaku banget sih? Aduh, kecil-kecil semua. Ini Pak Orto ya? Enggak ya? F8 Pak, dimatiin Pak. Apa? F8-nya F8? dimatiin biar gak kaku. Tuh, tambah. Ya, caranya gimana nih? Kecil-kecil. Apa objeknya snap ya? Tadi nyala enggak objeknya? Snap itu loh Pak, kemungkinan. Ya, snapnya itu. Ini mati. Ini mati. Ya, nanti kita perbaiki lagi aja lah. Nggak kelihatan kok. Ini di mana? Di situ ya. Waduh, malah ortonya nyala ini. Ini ya. Nyala. Nah, ini. Malah nyala. Nah, ini kan mati kan. Nggak apa-apa, nanti kita perbaiki lagi aja. Ya, ini das tapi ini belum benar ya, diperbaiki lagi aja, diedit lagi. Nah, jadi dalam pembuatan batas das itu harus memperhatikan peta topografi. Peta topografi itu peta yang ada garis-garis konturnya. Ini namanya garis-garis kontur. Nanti kalau ngambil mata kuliah IUT ya, ilmu kurtanah, nanti akan dapat materi itu, dan ada salah satu tugasnya itu membuat peta kontur. Nah, ini ada garis-garis kontur yang tebal, ada yang mau keluar. Ya, ada yang tebal, ada yang tipis. Yang tebal itu kelipatan 50 meter, yang tipis kelipatan 12,5. Jadi dari garis kontur tebal ke tebal berikutnya itu 50 meter. Tapi kalau dari garis kontur ke garis kontur berikutnya yang tipis, itu 12,5 meter. Sehingga di antara dua garis kontur tebal, itu ada 4 garis kontur. 1, 2, 3, 4. Itu mesti. 1, 2, 3, 4. Kurang 1. 1. Ini kurang 1 nih. 1, 2, 3. Kok 3 dok? Nah, terus garis batas das itu harus melewati yang lengkungnya ke bawah. Nah, ini harus diperbaiki sini.
Ini biar tidak muncul gimana sih? Yang gini ya. Nah ini belum pas. Perbaiki pelan-pelan satu persatu. Ini gimana ini? Ini. Dan seterusnya lah. Sampai membentuk kurva tertutup. Ya, karena das itu kan harus kurva tertutup ya. Nah, seterusnya ini masih dalam pembuatan batas das tentunya tidak boleh ada yang memotong sungai. Itu harus ingat betul ya, kecuali hanya satu titik di titik pengamatan hidrologi. Mana lagi? Ini kalau ada puncak harus dilewatkan. Ya, atau puncaknya gimana? Ya kelihatan ya, ya seperti ini. Nah, ini sudah benar. Ya seperti ini namanya batas das. Tapi kalau untuk tugas ini sungainya tolong didijit juga ya supaya jelas. Ya, jelas. Nanti kalau sudah silakan bisa difoto juga sementara, tidak apa-apa, asal jelas ya. Foto kirimkan japri ke nomor yang ada di grup WA itu. Nanti saya koreksi ya, karena titik stasiunnya sudah saya tentukan ya sesuai dengan 2 digit NIN terakhir. Berarti nanti kalau sudah benar langsung saya tentukan 4 stasiun curah hujan. Setelah itu dibuat polygon design. Ya, kayak yang kemarin kuliah kemarin itu buat polygon design, kemudian kirimkan lagi disertai dengan tambahan keterangan. Ya, kemudian setelah itu baru saya tanda tangani, tugas pertama selesai. Kalau belum jelas silakan nanti bisa download tutorial pertama untuk batas das ini. Untuk tadi untuk skala peta ya. Ya nanti saya kirimkan lagi yang untuk pembuatan peta das. Ini kelihatannya sudah mau habis waktunya, mau dilanjutkan lagi dengan Zoom baru atau cukup? Ya. Ya, nanti Anda buatnya di peta yang ini yang sudah ada silang-silang itu menunjukkan titik ya, titik pengamatan hidrologi. Jadi kalau silangnya di sini, berarti titik pengamatan hidrologi di sini tinggal buat batas dasnya. Sangat ketemu das. Ya, selesai, foto, kirimkan japri. Ya.
Kalau udah benar nanti dilengkapi keterangan ya. Keterangannya ada panjang sungai, ada luas das, ada koordinat lokasi. Ya, sudah selesai, saya tanda tangani, nanti selanjutnya mulai tugas yang kedua. Ya, ada pertanyaan? Ini ada yang baru masuk. Gimana, mau dilanjutkan pakai Zoom baru atau cukup? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya. Tutorialnya berarti udah di e-learning belum terupload, Pak ya? Berarti nanti gitu. Sudah diupload kok. Yang membuat skala sudah, nanti yang kedua setelah ini tak upload tutorial yang kedua membuat peta das. Apa saya setelkan ya, bisa enggak? Ini contohnya tutorial yang kedua lah ya. Kelihatan enggak? Maaf Pak, tapi yang di kelas A e-learning-nya masih kosong Pak. Apa? Learning-nya masih kosong. Oh, masih kosong. Kok bisa ya? Pak, masih kosong. Kelas B juga tidak ada, Pak. Oh. Ya, saya download yang pertama, tapi kali ini akan yang kedua kan. Ya, itu nanti bisa dilihat. Soalnya anunya besar, kapasitasnya 74 mega pakai atau kalau pakai Google Drive bersama, itu kapasitasnya berapa Google Drive yang gratis? 15 GB, Pak. Google Drive aja, Pak. Google Drive ke 15 GB, Pak. Hah? 15. 15 giga lumayan ya. Ya, yang free, Pak. Lebih mudah mungkin ya. Tapi coba ini e-learning dulu lah. Ya, dicoba e-learning dulu nanti. Itu bisa di-download nggak, Pak? Yang ya, e-learning itu, Pak. Harusnya bisa. Tadi sudah di-upload kok. Ini sebentar lagi, maaf. Belum ada jawaban. Buka baru lagi aja, Pak. Buka baru lagi ya. Nanti kalau begitu mati, kita share yang baru. Oke, Pak. Itu digit petanya itu. Maaf Pak, mau tanya, itu yang tutorial itu ada tutorial Excel-nya enggak Pak? Yang membuat perhitungan pembagian itu. Oh, Excel-nya nanti di-share sendiri. Oh, gitu ya Pak. Nanti saya share file yang pertama untuk Excel, untuk filenya hujan, namanya file hujan rencana. Nanti saya share lagi. Jadi tutorial kedua sama file Excel-nya ya. Oh, siapa? Di pertemuan yang ketiga, peta das. Daerah aliran sungai judulnya di dalam itu. Kan ada beberapa sesi kan pertemuan. Itu pertemuan yang ketiga kalau tidak salah. Judulnya daerah aliran sungai das. Siap Pak, terima kasih Pak. Ya.